Assalamualaikum, welcome back to my channel. Oke teman-teman, ada yang pernah menjalani kelas karyawan atau yang sedang menjalani kelas karyawan? Oke, kita senasib karena gue juga kemarin ngambil kelas karyawan. Atau di sini ada adik-adik yang akan menjalani kelas karyawan. Nah, wajib banget tahu yang namanya suka duka kelas karyawan seperti apa. Jadi tonton terus video ini sampai selesai. Di sini gue bakal uraikan satu-satu suka maupun duka. Tapi yang pertama bakal gue bahas yaitu yang duka, karena kita akan bersedih-sedih dulu baru berbahagia. Oke, yang duka gue bagi menjadi 5 poin. Dan poin pertama yaitu bagi waktu. Apa aja sih bagi waktu? Oke, di sini juga ada poin-poin tertentu. Bakal gue bahas satu-satu. Yang pertama yaitu bagi waktu kalian. Disiplin waktu juga gue bagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu waktu kerja. Kalau waktu kerja itu udah pasti. Di sini gue bakal ngambil contoh dari perusahaan yang umum gitu ya, yang hari Senin kerja sampai hari Jumat dan Sabtu Minggu libur. Nah, kalau waktu kerja kan itu udah pasti. Senin kerja sampai hari Jumat, Sabtu Minggu libur atau enggak lembur. Itu kalau lembur kan biasanya jadwalnya udah pasti dari hari sebelumnya. Kenapa sih waktu kerja dimasukin ke duka? Nah, dukanya seperti ini. Kalau kalian ketemu sama yang namanya ganti hari. Ganti hari itu kayak gini. Kalian kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu libur. Dan kalian misalkan ketemu hari Rabu sama Kamis itu libur, tanggal merah. Otomatis hari Jumat itu kalian harus masuk. Dan itu cuman sendirian gitu kan, hari Jumat doang. Rata-rata perusahaan itu akan meliburkan hari Jumat tersebut dan kalian harus menggantinya di minggu berikutnya atau minggu sebelumnya sebelum libur. Nah, itu kan pasti bakal ngacak-ngacak jadwal kuliah kalian. Dan jujur gue pernah ngalamin di posisi itu. Mending aja kalau itu perkuliahan biasa. Gimana kalau kalian pas hari ganti itu kalian lagi UTS atau mau UAS gitu. Nah, itu yang repot dan itu yang kalian harus pasang strategi gitu, harus kayak gimana. Poin yang kedua yaitu waktu istirahat. Kenapa waktu istirahat gue masukin ke duka? Karena kalian tuh bener-bener harus menjaga waktu istirahat kalian. Sesuai pengalaman gue ya, waktu kemarin gue kuliah sambil kerja itu pernah gue tidur biasanya jam 10 udah tidur, dan giliran bergadang gitu kan tanpa sengaja atau karena sengaja, otomatis paginya itu kalian bakal ngerasa kayak ngantuk gitu. Dan hari berikutnya ketemu malam kalian bakal mengikuti malam sebelumnya gitu. Jadi 1 minggu itu kalian bakal kacau, dan gue itu emang kayak gitu, ngerasain kayak gitu gitu loh, ngerasa kacau karena udah pernah digagalin sama jadwal tidur gue, jadwal istirahat gue yang meleset dari waktu disiplin gua. Jadi kalian benar-benar harus ngejaga disiplin waktu istirahat kalian, itu penting banget, beneran deh. Yang ketiga yaitu waktu belajar. Nah, dari sini kalian benar-benar harus ngebagi waktu buat belajar. Pulang kerja misalkan jam 5 sore, oke, ketemu maghrib kan istirahat dulu kan. Terus selepas maghrib ya udah kalian buka buku aja gitu, kalau emang nggak ada kegiatan apa-apa gitu, buka buku kalian belajar. Karena kalau nggak digituin bener-bener kalian nggak bakal bisa buka buku. Jadi harus puasa dulu sama namanya handphone. Kalian pasti nggak bakal bisa jauh dari handphone, iya kan? Aku ayo, gue juga gitu soalnya. Ya jadi kalian benar-benar harus ngebagi waktu, harus dewasa, mana handphone dulu atau mana tugas dulu, kayak gitu teman-teman. Oke. Yang terakhir yaitu waktu bersama orang terkasih. Nah, kenapa di sini gue masukin ke duka juga? Karena ini emang bener-bener penting gitu. Kalian harus pinter-pinter ngebagi waktu sama orang-orang terkasih kalian, seperti keluarga, pacar, teman-teman. Kalian bener-bener harus bisa ngebagi, karena kalau enggak, waktu kalian istirahat itu bakal terganggu, beneran keganggu loh. Jadi buat kalian yang merasa kuliah sambil kerja, saran gue sih mending gak usah pacaran dulu deh. Apalagi kalau misalkan lagi ada masalah, aduh, udah males kerja, males kuliah, udah aduh, udah bawaannya nggak mood ngapa-ngapain. Kedua dari poin duka yaitu membagi uang gaji kalian. Nah, di sini nih, pada umumnya yang kerja doang gitu kan, biasanya cuma dua doang nih yang dibagi, untuk kalian sendiri dan untuk orang tua. Dan kali ini kalau kalian yang sambil kuliah dibagi menjadi tiga juga, kalian sendiri,
untuk kehidupan kalian, untuk orang tua, dan untuk kuliah. Nah, di sini kalian benar-benar harus membagi uang, dan kalian dari sini juga kalau udah lulus pasti pinter memanage uang sendiri gitu. Sabar ya teman-teman. Yang ketiga yaitu deadline tugas kuliah dan tugas kerjaan sering berbarengan. Nah, ini yang harus kalian antisipasi. Bagi kalian yang kerja pabrikan yang sebagai operator produksi, biasanya nggak bawa pulang kerjaan ke rumah atau ke kontrakan. Nah, ini yang harus diantisipasi bagi orang-orang yang kerjanya di kantoran misalkan. Nah, kalau di kantoran itu biasanya yang gue tahu dan yang gue pernah alami itu bawa kerjaan ke rumah. Kalau kita pulang ya kerjaan juga ikut pulang gitu. Otomatis ada hal-hal yang benar-benar ada deadline-nya dari atasan. Nah, di sini kalian benar-benar harus memprioritas. Sebenarnya bukan prioritas ya. Di sini kita nggak berbicara prioritas karena kenapa kita nggak berbicara prioritas? Kerja gitu, kita prioritas, kita butuh duit. Kuliah juga kita prioritas karena butuh pendidikan gitu. Jadi apa sih yang harus dilakuin? Yang bener itu kayak gimana gitu? Kita yang bener itu menurut gue ya kerjain satu-satu semuanya, tapi dengan teliti, dengan fokus, biar deadline-nya kekejar, fokusnya kekejar, dan kurangin main HP, kurangin hahaha ketawa kesana sini gitu, biar selesai semua gitu. Semua yang dikasih sama dosen, yang dikasih sama atasan kelar gitu, beresnya bareng gitu teman-teman. Poin keempat yaitu kurangnya waktu main. Di sini nih yang bikin iri. Di saat teman-teman SMA gitu ya. Ayo kita pergi ke sini, kita ke sana, tapi kalian gak bisa gitu kan karena ada kuliah hari Sabtu Minggu gitu. Itu yang bikin nyesek. Atau enggak teman-teman yang satu lingkungan gitu ya, di kontrakan gitu kan, biasanya satu kerjaan. Ayo kita ke sana, ayo ke sini, giliran mereka pulang dan cerita kalian cuma ngedengerin doang. Itu nyesek. Apalagi yang namanya udah foto-foto kan pasti nggak bakal ketinggalan lah, anak milenial nggak bakal ketinggalan sama yang namanya foto gitu kan untuk dipost di Instagram, dan di situ nggak ada kalian, itu pasti nyesek banget. Kalian benar-benar harus kurangin waktu main biar kalian bisa menjalani kuliah sambil kerja gitu. Poin terakhir dari duka yaitu pakai seragam kerja ke kampus dan jarang mandi. Nah, kenapa kayak gitu? Ini biasanya, maaf ya adik-adik aku berisik, itu biasanya dilakukan sama anak-anak kelas karyawan yang masuk malam. Gua anak Sabtu Minggu, tapi angkatan gua pernah ada di kelas malam, pernah beberapa semester ya. Itu pernah ngalamin yang namanya nggak pernah mandi setiap masuk kelas untuk hari tersebut ya, untuk malam doang. Dan itu biasanya orang-orang tuh pada pakai seragam kerja mereka gitu. Jadi kenapa sih kayak gitu? Nggak mandi jorok banget. Bukan kayak gitu, bukan maksudnya jorok. Maaf ya, adik aku berisik. Bukan maksudnya jorok, kita itu ngejar waktu gitu. Karena biasanya waktu kerja itu jam 7 pagi atau jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan ketika masuk kelas itu di kampus gua nih ya, itu jam 7 malam udah tank gitu kalau kelas karyawan. Jadi selama jam 5 sore ke jam 7 itu ya buat ngejar waktu aja gitu, nggak keburu. Nggak ada tuh yang namanya mandi atau ganti baju, itu pasti nggak bakal keburu karena kan kita nggak tahu di perjalanan kita makan waktu perjalanan aja udah berapa menit gitu kan, belum lagi misalkan kendala ban bocor gitu atau hujan, kita kan nggak ada yang tahu ya di perjalanan itu akan ada apa. Terus misalkan rata-rata nih ya, bukan misalkan rata-rata dari on the way, dari PT gitu ke kampus itu maghrib gitu, dan maghrib itu kita ya sholat dulu kan, abis sholat kita nyari makan dulu karena kalau nggak makan kita nggak bakal fokus gitu untuk belajar gitu loh. Dan gak mungkin juga kalian setelah pulang kerja langsung on the way kampus langsung belajar, itu kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Kalian juga butuh yang namanya ngaso gitu loh, kalau kata bahasa Sunda tuh ngaso dulu gitu. Gak mungkin langsung perut keroncongan, kecapean, kumel, kucel langsung masuk kelas gitu. Aduh kayaknya berat banget gitu.
kalian nggak bakal sanggup gitu. Udah, jadi kenapa anak kelas malam itu jarang mandi ya kayak gitu, ngejar-ngejar waktu gitu untuk sampai kampus untuk bisa belajar fokus kayak gitu. Jadi anak kelas karyawan termasuk atau terutama gitu ya, anak kelas malam itu banyak-banyakin minyak wangi gitu loh, biar nggak bau-bau amat. Banyak juga loh gua ngalamin ketika masuk kelas itu ada aja masih pakai baju polisi gitu, baju dinas-dinasnya kayak gitu. Jadi udah nggak aneh, udah nggak heran gitu kalau kelas malam atau kelas karyawan yang pada pakai seragam kerjanya gitu udah nggak aneh gitu loh. Biasanya kan orang anak-anak yang reguler gitu kan, yang kelas pagi biasa gitu pakai baju biasa aja gitu kayak gini gitu kan. Tapi kelas karyawan ya beda sendiri gitu, pakai baju seragamnya masing-masing, baju kebesarannya masing-masing gitu. Itu yang bikin berwarna gitu loh di kelas karyawan, yang bikin seru. Kali ini bagian suka. Nah, yang pertama yaitu ada rasa bangga terhadap diri sendiri. Jadi pokoknya pasti kalian ngerasain bangga sama diri sendiri. Bangga sama diri sendiri, udah bayar kuliah sendiri, udah bisa mandiri gitu, udah bisa ngatur waktu, udah bisa ngatur ini itu. Kalian pokoknya dari hal-hal yang kalian jalan itu pasti kalian ngerasa, kok gue nih unggul nih dari teman-teman gue yang enggak kuliah misalkan tuh. Misalkan ini mah ya, benar-benar kalian ngerasain ada kebanggaan dalam diri kalian sendiri karena kalian menjalani itu semua bebarengan gitu. Karena nggak semua orang nggak semua orang seberuntung kalian gitu bisa kuliah sambil kerja gitu loh. Yang kedua yaitu perbedaan umur. Nah, di sini asik nih. Kalau kelas reguler biasa nih ya, yang orang-orang negeri biasanya itu rata-rata umurnya sama gitu kan, perangkatan sama ya, beda setahun 2 tahun mah wajar lah ya. Tapi uniknya di kelas karyawan itu umurnya beda-beda, ada yang udah bapak-bapak, ada yang ibu-ibu kayak gitu. Ada juga sih yang banyak juga loh yang seumuran sama gua gitu ya, bener-bener sama gitu kan, tepat waktunya gitu kuliah gitu, setelah lulus SMA kuliah, ada yang kayak gitu. Di sini sih asik menurut gua karena banyak topik-topik dari pembicaraan membuat kita kebuka gitu loh, wawasan kita kebuka, obrolan kita asik gitu. Nggak cuma perkuliahan aja, ada ngomongin kerja, ada ngomongin kepribadian, ada ngomongin masalah gitu, bisa share gitu. Banyak teman-teman yang lebih ngerti, yang lebih dewasa, jadi kita bisa, pokoknya asik lah gitu, beneran serius asik. Kalau perbedaan umur itu asik karena banyak dari background yang berbeda-beda gitu. Selanjutnya yaitu nggak minta uang ke orang tua. Nah, di sini kalian nggak usah khawatir gitu kan. Aduh, belum dapat kiriman dari orang tua, sedangkan harus beli buku, harus ngerjain ini, harus itu. Nah, kalian nggak lagi kayak gitu. Kalian udah bisa mandiri sendiri, kalian udah bisa ngatur uang kalian sendiri. Jadi nggak usah khawatir karena belum dikirimin gitu loh. Di sini kalian ada rasa bersyukur, pasti pasti karena ada rasa bersyukur, ya Allah gitu, alhamdulillah gue udah bisa berdiri, udah bisa mandiri, udah bisa berdiri di kaki sendiri gitu loh, dengan nggak minta. Ya, kenapa bisa dianggap mandiri? Karena kalian makan pun nggak dari orang tua gitu. Jadi kalian tuh udah bisa mandiri, udah ada rasa bangga terhadap diri kalian, dan begitupun orang tua kalian. Yang terakhir yaitu kalian pinter ngatur waktu dan ngatur keuangan kalian secara terperinci. Karena dari eh, perjalanan kalian selama kuliah kerja itu yang harus ngatur uang, harus bener-bener detail, per rupiahnya 1.000 perak pun kalian harus atur, dan 1 menit pun kalian atur. Nah, di situ kalian bakal selama kuliah itu kalian pasti bakal ngerasa kayak kalian tuh diorientasi gitu. Dan setelah lulus kuliah itu kalian pasti bener-bener ngerasain disiplinnya waktu kayak gimana, disiplinnya keuangan kayak gimana. Jadi kalian tuh bener-bener bakal ngerasain efeknya dari apa yang kalian jalani selama perkuliahan sambil kerja itu. Semua bakal teratur, jadi enak deh bener, kalau semuanya teratur itu enak ke kaliannya gitu, ke masa depan kalian, insya Allah. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa gue sharing tentang suka duka kelas karyawan. Dan itu gue sharing poin-poin tadi yang gue sharing itu
karena gue juga pernah mengalaminya gitu loh. Jadi ini bukan cuma katanya ini, katanya itu, enggak. Itu semua gue pernah ngalamin. Jadi semangat buat temen-temen pejuang toga dan pejuang dolar. Semoga kalian sukses ke depannya. Amin. Oke teman-teman, sebelum berpamitan, gue mohon maaf untuk suara-suara tak terduga yang ada di video ini, seperti motor, mobil, klakson, adik gue, kucing, ayam, dan sebagainya. Gue mohon maaf, itu di luar kendali gue. Dan buat kalian yang pernah mengalami atau yang sedang mengalami kelas karyawan, mohon ditambahkan lagi di kolom komentar seperti apa suka duka kalian menjalani kelas karyawan. Gua harap di pertengahan perjalanan kuliah kalian gak minta baju pengantin dulu, oke? Selesaiin dulu tugas kalian, tapi kalau memang ada jodohnya gak apa-apa. Support terus YouTube channel gue dengan cara like, subscribe, dan share video gue ke media sosial kalian. Jangan lupa komen. Dibuka juga untuk kritik dan saran. Thanks for watching. Wassalam.